Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya muliakan para peserta, para partisipan kegiatan kita pada pagi hari ini yang bertemakan penguatan kompetensi penceramah agama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya hormati Saudara Tobib selaku pemandu, moderator acara kita, dan seluruh yang hadir dalam ruangan ini. Tentu pertama saya merasa bersyukur bahwa Direktorat Jenderal Bimas Islam mengadakan kegiatan yang sangat strategis ini, yaitu penguatan kompetensi penceramah agama. Saya lebih memaknainya sebagai proses pengembangan diri, pengembangan bagi kita semua, karena setiap muslim tentu memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran kepada lingkungan kita. Jadi pada dasarnya setiap muslim itu ya penceramah juga pada dasarnya. Karena menyampaikan kebenaran itu meskipun kita tahu tidak hanya selalu dilakukan atau disampaikan melalui lisan, tapi juga yang lebih utama itu melalui tindakan, melalui uswah, melalui teladan, tapi melalui lisan dengan bentuk ceramah, dengan pendekatan ceramah, itu juga menjadi bagian yang sehari-hari kita lakukan. Jadi sekali lagi saya merasa bersyukur dan sekaligus memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam, khususnya Direktorat Penerangan Agama Islam yang menginisiasi, memprakarsai acara yang baik ini. Sejak semalam saya masih belum tahu saya harus bicara apa terkait dengan tema atau topik yang ditetapkan oleh penyelenggara yang tadi disampaikan oleh Pak Tobib, yaitu relasi agama, negara, dan budaya. Apalagi saya harus menyampaikan di hadapan para penceramah ini. Jadi ceramah di hadapan para penceramah ini sesuatu yang tidak sederhana. Oleh karenanya saya ingin mengubah sedikit metode dalam kita mencoba mendalami atau memperluas wawasan kita terkait dengan topik yang ditentukan ini, yaitu bagaimana hubungan antara agama di satu sisi dengan negara dan agama dengan budaya. Tentu semuanya itu dalam konteks Indonesia. Dalam konteks Indonesia yang tentu nanti dalam bagian-bagian tertentu, karena kita hidup di era globalisasi, maka tidak terelakkan kita juga akan bicara dalam konteks dunia. Itu. Nah, oleh karenanya saya tidak berpretensi sejak awal untuk misalnya menggarami lautan, karena Bapak Ibu sekalian ini adalah para penceramah-penceramah yang tentu sudah memiliki jam terbang tinggi, sudah memiliki wawasan, pengetahuan, pun pengalaman dalam menyampaikan ajaran agama, menyampaikan nilai-nilai keislaman. Saya juga tidak berpretensi mengajari bebek berenang misalnya. Oleh karenanya saya mencoba sedikit mengubah metode dengan memohon kepada Bapak Ibu sekalian, karena
Tentu di masing-masing meja ada notes atau kertas seperti ini ya, ada, dan tentu Bapak Ibu sekalian memiliki alat tulis. Oleh karenanya saya berharap masing-masing kita bisa menuliskan dengan kalimat yang singkat saja, setidaknya 3 poin, 3 hal, apa yang ingin lebih diketahui, apa yang ingin lebih didalami, atau adakah hal-hal yang masih belum dimengerti terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, terkait dengan relasi agama, negara, dan budaya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian menuliskan, boleh 1, boleh 2, maksimal 3 poin-poin atau aspek, butir-butir yang ingin lebih didalami, yang ingin lebih difahami terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Cukup dimengerti ya? Jadi mungkin 5 menit waktunya untuk bisa juga berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian ketika bertemu dengan jamaah, ketika bertemu dengan ya masyarakat, atau ketika kita mendengar berita, atau ketika kita apapun sesuatu yang kita merasa saya ingin lebih memahami aspek ini, ada sesuatu yang saya perlu mengerti gitu, yang tentu yang terkait dengan topik relasi agama, negara, dan budaya. Nah, sudah semua ya. Ini sayangnya kita harus physical distancing, harus berjarak. Sebenarnya akan lebih baik kalau kertas-kertas itu dipertukarkan gitu, tapi saya tidak ingin melakukan itu karena itu melanggar ketentuan. Jadi biar dipegang masing-masing saja. Perkenankan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk lebih mudah terlihat. Nah, sekarang apakah ada yang masih menulis? Sudah ya, sudah selesai semua. Saya persilahkan, mungkin pihak penyelenggara bisa menyiapkan ada mic seperti ini, atau bisa yang wireless begitu. Mungkin ada yang ingin membacakan tulisannya. Wah, ini cukup banyak. Silakan yang Bapak yang di sini. Supaya kita bisa sama mendengar. Ya, Bapak yang berdiri. Oke. Bapak yang berdiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Hafiz dari Yayasan Muslimat yang sama-sama dihormati Bapak Imam Saifuddin dan juga para hadirin sekalian dari kajian yang semoga ada pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menanyakan relasi antara agama, negara, dan budaya. Yang saya pahami terkait negara merupakan bentuk formal, kesepakatan antar masyarakat yang menduduki wilayah yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Dan sebagaimana kesepakatan kita adalah ideologi Pancasila. Sedangkan agama dan budaya adalah dua hal yang melekat dalam masyarakat, yang tidak dekat dalam institusional. Nah, ini bagaimana kaitannya hubungan antara agama, negara, dan budaya? Apakah ini hubungan hierarkis, agama, negara, baru budaya, atau saling berkelindan, atau seperti apa? Saya ingin sedikit penjelasan terkait hal tersebut. Ya. Baik. Ada satu lagi boleh? Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya itu, kita ketahui Islam, Hindu, Buddha, Kristen datang belakangan sebelum agama-agama seperti Tiga-Rek atau Sudah. Di sini bagaimana pandangan moderasi dalam beragama dalam melihat sinkretisme, dalam melihat
keserasian antara kultur adat dan agama Islam. Kita selaku penceramah yang bersentuhan langsung dengan realitas sosial. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita tampung dulu ya. Waalaikumsalam. Dari ibu-ibu ada? Kita dengar suara ibu. Silakan. Nanti saya akan pindahkan ke sayap kanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Jamila dari PP Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara negara menjaga eksistensi seorang penceramah? Yang kedua, bagaimana cara negara menjaga eksistensi penceramah? Oke. Yang kedua, apakah negara dapat menjamin kehidupan lahir dan batin seorang penceramah? Karena saat ini kita lihat banyak sekali seorang ulama yang jadi nikam lah, lagi sholat jadi imam di bagaimana cara negara kali negara punya hal-hal yang bisa. Baik. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Kita tampung dulu. Saya ingin pindah ke sayap supaya lebih merata. Tolong diberi yang angkat tangan ini. Supaya kita semua bisa melihat kira-kira spektrumnya di mana, aspek mana saja yang ingin diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan. Terima kasih. Jadi, langsung saja ke teknis. Sebagaimana kita lihat beberapa waktu lalu, nama Samsul Hadi dari BNI dan pemerintah Indonesia. Sebagaimana kita lihat saksikan beberapa tahun yang lalu, seperti ada acara budaya di Jogja atau di beberapa tempat yang dibubarkan oleh sekelompok massa. Maka pertanyaannya adalah bagaimana cara memberikan pemahaman kepada sekelompok umat yang terkait semangat keberagamaan mereka di tengah-tengah masyarakat yang masih kental memegang budaya, yang mana budaya ini memang dilindungi oleh negara. Jadi gimana cara memberikan pemahaman karena kita ini penceramah yang memang sudah salah satu tugas kita adalah seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Berikutnya yang sebelah sini ya, sebelah kirinya Bapak tadi. Terima kasih sebagai langsung saja saya mau Arifin dari kami. Pertanyaan pertama saya, Pak, bagaimana metode menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang isu statement yang kontradiktif oleh seorang petinggi negara? Contoh, isu cadar, cingkrang, radikal, politik kepada masyarakat agar lebih baik disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, apa batasan ujaran kebencian, batasan ujaran tidak menyenangkan yang disampaikan seorang berdakwah ketika dia memahami bahwa yang disampaikan itu adalah kebenaran dari orang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya ingin ke belakang. Nanti alih ke sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Didi Mengasal dari Majelis Taklim dan Operasi Binaan Working Press Bola di dalam relasi budaya dan agama, tentunya kita akan merujuk pada referensi Indonesia, masuknya Islam ke Indonesia melalui Wali Songo tentunya. Dalam dakwah Wali Songo, kita tahu bersama bahwa mereka itu sangat sekali mengadaptasi dengan budaya yang ada di Indonesia, budaya sebelumnya. Tentunya approach budaya lebih dikedepankan. Nah, kesulitan kita saat ini adalah memahami budaya Indonesia, yang mana originalitas budaya Indonesia ini sudah terpengaruhi westernisasi budaya barat ya, tentunya kita ini orang timur, kemudian sudah masuk dan sulit untuk memilah dan mendidik itu. Pertanyaan saya adalah
ada nggak solusi untuk relevansi atau relasi antara budaya dan agama ini untuk dakwah kami? Keduanya, apakah memilih budaya timur dan barat atau western ini untuk kami sebagai dai itu sangat urgen sekali atau tidak? Mohon penjelasannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada yang, oh ini di tengah nih sekarang, supaya imbang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tuan Saleh dari Pusat Kajian Hadis. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah, ini pandangan saya pribadi Pak, mengenai komunikasi pemerintah, khususnya yang dalam hal kebijakan tentang keagamaan, yang terkadang tidak disepakati oleh sebagian tokoh agama. Jadi ada kebijakan pemerintah, ya dalam hal ini tokoh agama tentang gitu ya, program yang bersifat keagamaan, tetapi ini tidak disepakati, tidak disetujui oleh pihak yang ahli agama. Gitu. Nah, itu bagaimana tingkat komunikasinya? Apa yang salah di sini? Apa yang kurang pas di sini? Yang kedua, ini sudah keluar dari konteks kita, tapi oke lah kita nggak apa-apa. Oke. Iya. Oke. Yang kedua, ini masalah legalitas, ya, masalah legalitas suatu komunitas, gitu ya. Tadi yang pertanyaan tahu tentang simbolikan dan sebagainya, sebenarnya dengan budaya. Jadi bagaimana ketika misalnya ada misalnya, saya sebutkan saja misalnya Syiah misalnya, atau Ahmadiyah yang memang sebagian besar masyarakat Indonesia itu tidak menerima, gitu. Nah, kemudian di sini terjadi komunikasi, ya, antara yang ahlu sunnah dengan Syiah dan sebagainya ini. Nah, pemerintah dalam hal ini sejauh mana? Apakah tetap memberikan legalitas, gitu, atau memang ada pembinaan dan sebagainya sehingga bisa berubah menjadi seperti yang biasa yang kita lakukan. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi depannya ingin angkat tangan juga, ya. Mumpung berdekatan. Ya, sama sebenarnya, tapi saya mungkin lebih ingin mempertegas bahwa apa peran negara dalam melindungi warga negaranya dalam berkeyakinan. Dalam hal ini misalnya konteksnya tadi disebutkan masyarakat adat yang punya keyakinan. Terus yang kedua soal formalisasi agama. Formalisasi agama ini tidak selesai ketika disepakati Pancasila, tapi sekarang malah muncul lagi isu-isu tentang DI, kemudian dan ini digaungkan juga dan digandrungi juga oleh kalangan milenial, misalnya dengan bukunya pengajian di kampus-kampus yang banyak membahas tentang ini. Nah, ini maksud saya, kenapa kita tidak coba mainstreamingnya itu bukan hanya moderasi tapi juga budaya dijadikan sebagai mainstreaming gitu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, tentu tidak bisa. Oh, masih ada ya. Sementara di depan ini, nanti dari depan saya mau ke belakang sana. Kita dengar. Tapi tentu tidak bisa semuanya diberi kesempatan karena waktu kita terbatas. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya Kapri Muhammadiyah dari Surabaya. Fakta di lapangan banyak agama-agama menggunakan budaya untuk memasukkan pemahamannya kepada masyarakat. Kalau zaman dulu Islam masuk ke Indonesia menggunakan budaya Jawa, musim budaya Jawa. Akhir-akhir ini bahkan mungkin sudah berlangsung lama di Betawi, khususnya di kampung sawah, menggunakan budaya Betawi untuk melakukan penetrasi ke dalam masyarakat lingkungan Betawi, sehingga di Betawi ternyata ada banyak orang Betawi yang beragama non-Muslim. Itu satu. Yang kedua, di sebelah selatan, pesisir selatan, banyak kami dengar ada upaya-upaya pemaksaan agama oleh pihak-pihak lain, gitu, menggunakan budaya. Ya, akhir-akhir ini saya sering lihat bahkan di televisi, ya, di channel-channel yang berbayar, itu ada pemaksaan agama menggunakan budaya.
Di Jawa Barat khususnya sudah menggunakan cara-cara budaya orang-orang Jawa Barat yang notabene Jawa Barat sudah sudah banyak dikenal sebagai muslimnya lebih banyak ini. Nah, itu bagaimana penjelasan dari pihak negara khususnya Kementerian Agama menghadapi hal seperti itu? Bisa jadi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin terakhir sementara yang belakang di ujung bisa berdiri Pak supaya terlihat. Okay. Baik, saya dari Ittihadul Mubalikin ingin meminta kepada Bapak bagaimana penyelesaian tentang era globalisasi yang tidak bisa kita bendung. Anak-anak milenial kita ini lain dengan zaman kita, di mana sekarang yang diserang itu budaya Korea, drakor itu semakin. Terus juga budaya artis-artis yang di televisi ini nggak terdidik. Bagaimana negara itu tampil bisa membatasi, sebab ini pengaruh besar. Begitu kita bangun tidur melihat selebrasi, terus juga di YouTube dan lain sebagainya, itu diikuti oleh mereka semuanya itu. Saya berharap dari KPI misalnya, Komisi Penyiaran dari KPI, jadi nggak tegas saya lihat ini. Jadi mana yang harus kita filter, mana yang harus kita tayangkan dan mana yang tidak. Jadi kebanyakan sinetron-sinetronnya juga itu, ya curhatan-curhatan ibu-ibu itu senang banget sama suara hati istri. Betul nggak? Ya, kadang-kadang ya mohon maaf kata ini ya, banyak yang acara televisi kita tuh nggak bermutu ditimpa dengan drama Korea, lalu juga hal-hal yang sifatnya itu ria dipamerkan, sementara kita dalam suasana COVID seperti ini. Terus juga kemarin yang kejadian di mana tadi, Tangerang ya, yang di WA itu yang mesti diacak-acak ditulis saya musola ya, saya kafir dan lain sebagainya. Nah, ada apa dengan Indonesia ini? Lalu masing-masing para pemimpin kita ini kadang-kadang berbeda, ada yang pro, ada yang kontra. Sehingga ya kita yang di bawah ini juga ya cemas lah. Satu hal yang saya amati itu ketika kejadian di Papua, pendeta ditembak itu istana langsung membentuk investigasi. Tapi ketika ulama, mohon maaf, kita ini mayoritas gitu kan, kenapa kita diatur oleh minoritas gitu. Ini yang mudah-mudahan persepsi saya salah gitu kan. Artinya kita perlu pencerahan bagaimana ini, apa yang terjadi di Indonesia ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sementara saya cukupkan sampai di sini. Tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain, tapi setidaknya saya sudah bisa menangkap spektrumnya, lingkup dari hal-hal yang ingin didalami, yang lebih ingin diketahui dari tema terkait dengan relasi agama, negara, dan budaya ini. Oleh karenanya, berdasarkan dari masukan atau pertanyaan-pertanyaan Ibu Bapak sekalian, saya ingin mengawali paparan ini dengan menyegarkan ingatan kita bersama mengenai relasi hubungan antara negara dan agama dalam konteks Indonesia. Jadi pola hubungan negara di satu sisi dan agama di sisi lain itu di banyak negara di dunia seringkali polanya dua saja. Pola pertama di mana relasinya itu menyatu menjadi satu. Agama dan negara itu menyatu. Itu yang kita kenal dengan negara agama. Negara yang memiliki agama resmi, agama formal negara. Misalnya negara Islam, Saudi Arabia, Pakistan, kita bisa sebut Iran, banyak sekali
negara-negara Islam. Jadi hubungannya itu menyatu, atau Vatikan, Katolik gitu. Jadi negara dan agama itu menjadi satu. Apa kata negara, apa yang menjadi putusan negara, itulah putusan agama. Sebaliknya, apa yang menjadi sikap para ulama, para pemuka agama, itulah menjadi sikap negara. Karena menyatu menjadi satu. Itu satu pola. Pola yang kedua, yang memisahkan sama sekali hubungan antara keduanya, antara agama dengan negara, yang kita kenal dengan negara-negara sekuler. Banyak sekali di Jepang, Korea, di banyak negara di Eropa, Amerika, Australia, itu negara sama sekali tidak campur tangan, tidak mengintervensi, tidak ikut-ikutan mengatur hal ihwal kehidupan keagamaan warga negaranya. Urusan agama itu urusan personal, sahsiyah, urusan masing-masing warga negara. Negara sama sekali tidak ikut campur. Itu negara-negara sekuler. Indonesia tidak keduanya. Ini yang penting. Meskipun dengan jumlah populasi penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bukanlah negara Islam. Kita sama tahu itu. Dulu proses sejarahnya panjang, gitu. Memang ada upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berdasar Islam, tapi lalu kan kemudian sejarah mencatat hal itu tidak terwujud. Tapi Indonesia juga bukan negara sekuler, negara yang memisahkan sama sekali urusan keagamaan warga negaranya dengan kehidupan kenegaraan. Mengapa Indonesia, lalu kemudian Indonesia negara apa? Dulu secara berkelakar, secara guyon, Gus Dur, presiden kita, pernah mengatakan Indonesia negara yang bukan-bukan gitu. Tapi tentu beliau itu guyon. Maksudnya bukan sekuler, juga bukan negara Islam. Tapi dalam banyak kesempatan, saya sering mengatakan Indonesia itu negara agamis. Apa itu negara agamis? Negara yang memposisikan, meletakkan agama pada posisinya yang begitu vital, yang begitu penting, yang itu tercermin karena realitas bangsa kita yang memang sangat agamis. Nyaris tidak ada bangsa di dunia ini yang tingkat spiritualitasnya, tingkat religiusitasnya, tingkat keberagamaannya itu sekental bangsa Indonesia. Dan ini dunia sudah mencatat itu. Di Nusantara ini lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di wilayah Nusantara ini, ratusan suku bangsa yang hidup di dalamnya, itu kita selalu menemukan kearifan lokal dari masing-masing suku bangsa yang bisa kita telusuri, bisa kita kenali bahwa rujukannya itu mengacu kepada nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai religiusitas. Banyak sekali itu. Yang lalu kemudian agama berada pada posisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Nyaris tidak ada di dunia negara yang bahkan dalam kehidupan kenegaraan, kehidupan berpemerintahan, kehidupan resmi, misalnya contohnya, itu diawali, diakhiri dengan baca doa misalnya. Kalau Bapak Ibu sekalian ke negara-negara lain, upacara resmi kenegaraan atau pidato lah, dan ini, kecuali kalau negara-negara Islam tentu. Tapi bahkan di negara Islam sekalipun, tidak semua acara resmi kenegaraan itu
diawali atau ditutup dengan doa. Di kita hari libur banyak sekali contoh-contoh yang bisa menjelaskan realitas keindonesiaan. Poin yang ingin saya tekankan di sini adalah menyegarkan ingatan kita semua bahwa agama itu menduduki posisi yang begitu vital dalam konteks bangsa dan negara Indonesia. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, tapi juga sesuatu yang tidak menyatu begitu saja. Ini yang kita harus mampu meletakkan, memposisikannya pada posisi yang moderat. Sekedar contoh, ketika Kementerian Agama mengadakan sidang isbat untuk menentukan kapan awal Ramadan dan kapan mengakhiri Ramadan untuk memasuki 1 Syawal. Ada dua pandangan yang selalu saja muncul karena kekurangpahaman dengan konteks keindonesiaan kita. Satu pandangan mengatakan, sudahlah, pemerintah Kementerian Agama nggak perlu mengadakan sidang isbat itu, buat apa menghambur-hamburkan anggaran, mengundang para tokoh-tokoh, ulama, wakil ormas-ormas untuk menentukan, udah serahkan saja kepada masing-masing warga. Mereka mau mengawali puasa kapan, mau mengakhiri puasa kapan, itu kan urusan masing-masing. Negara, pemerintah nggak usah ikut campur tangan ngurusi kapan warga negaranya yang muslim akan mengawali puasa dan kapan akan mengakhirinya. Serahkan kepada masing-masing. Orang yang berpendapat seperti ini, dia lupa bahwa Indonesia bukan negara sekuler. Yang tadi itu, agama menduduki posisinya yang sangat-sangat vital. Pandangan yang kedua sebaliknya, sudahlah, buat apa sidang isbat? Kan sudah jelas hasilnya. Sudah, putuskan saja pemerintah maunya kapan. Kita rakyat diminta untuk ikut semua apa putusan pemerintah. Seperti negara Saudi, negara yang lain, itu kan nggak ada yang berdebat, yang mempersoalkan. Jadi apa putusan pemerintah sudah pasti rakyat akan menerima. Dia lupa bahwa Indonesia bukan negara Islam. Jadi disitulah pemahaman yang perlu dimiliki oleh masing-masing kita, bagaimana meletakkannya ini pada dosis yang pas. Tidak boleh terlalu campur tangan, tapi juga tidak bisa lepas tangan. Nah, ini nanti implikasinya kepada penceramah-penceramah agama kita untuk memposisikan bagaimana implikasi atau dampak dari relasi yang khas Indonesia seperti ini. Itu. Banyak sekali nanti, tidak hanya persoalan sidang isbat, persoalan haji, persoalan zakat, persoalan macam-macam. Selalu saja muncul dua kutub ekstrim dalam melihat bagaimana sebaiknya negara itu bersikap. Ada yang begitu mengharapkan negara lebih jelas, lebih tegas mengintervensi urusan-urusan kehidupan keagamaan warga negaranya. Tapi juga sebaliknya, ada yang meminta, sudah negara jangan terlalu ikut campur tangan ngurusi begini. Dalam konteks penceramah agama, diskusinya kan di seputar itu. Banyak di kalangan kita yang mengatakan, sudahlah Kementerian Agama ini kayak nggak ada kerjaan lain saja. Penceramah mau disertifikat. Kan gitu. Udahlah, nggak usah terlalu jauh. Serahkan kepada masing-masing ormas saja. Toh rakyat juga, masyarakat umat sendiri yang akan menilai kompetensi penceramah itu seperti apa. Negara nggak usah ngurusi. Satu pandangan. Pandangan yang lain sebaliknya, negara ini harus hadir, jangan diam saja. Ada penceramah-penceramah yang membakar emosi umat seperti itu, menyampaikan hal-hal yang tidak benar, mengadu domba, mengagitasi, mencaci maki, menebar ujaran kebencian, dan seterusnya, dan seterusnya.
Masa negara diam saja? Masa negara lepas tangan urusan? Jadi selalu akan muncul dinamika seperti itu. Disinilah negara melalui representasi pemerintah, lalu kemudian nanti Kementerian Agama perlu memiliki kemampuan untuk memposisikannya secara moderat di tengah. Karena apa? Dinamika dari dua arus tadi itu selalu dinamis, tidak statis. Tuntutan masyarakat, baik tuntutan yang ingin jangan terlalu mengintervensi, dan tuntutan untuk harus hadir, lebih tegas, lebih jelas lagi hadir, itu selalu keduanya akan terus dinamis. Maka bagaimana memposisikan ini? Gitu. Maka dalam banyak kajian para sosiolog, para ahli, selalu saja relasi ini sangat dipengaruhi oleh para aktor-aktornya, baik aktor negara, yaitu para penyelenggara negara, maupun aktor-aktor agama, para agamawan, para ulama, kiai, dalam konteks di luar Islam ya pastor, pendeta, dan seterusnya, tokoh agamanya. Relasinya itu sangat dipengaruhi dengan tidak hanya wawasan pengetahuan para aktor ini, tapi juga hubungan di antara mereka. Itu. Nah, bagaimana hubungan itu? Hubungan itu bisa simbiosis mutualisme, bisa saling membutuhkan. Agama memerlukan negara. Mengapa? Karena untuk bisa menyampaikan ajaran-ajaran kebajikan itu, agama perlu wadah. Tidak hanya perlu wadah, juga perlu difasilitasi oleh kehadiran negara dengan regulasi, dengan fasilitasi, dengan perlindungan seperti tadi Ibu tadi itu. Bagaimana negara bisa memberikan jaminan keamanan bagi para penceramah, itu kasus-kasus yang kita saksikan kemarin itu. Jadi agama memerlukan negara. Sebaliknya negara pun juga memerlukan agama, karena tadi itu dalam konteks Indonesia, ruh atau jiwa atau spirit keagamaan, religiusitas itu sangat diperlukan supaya jalannya negara ini tidak kering begitu saja, tapi ada jiwa, nilai-nilai kebajikan yang itu sumbernya dari agama itu. Jadi saling membutuhkan seperti itu, dan ini sudah hidup sejak lama. Selain saling membutuhkan, juga saling mengontrol, checks and balances, saling mengawasi di antara keduanya. Negara perlu pengawasan dari tokoh-tokoh agama supaya jalannya negara itu tidak menyimpang dari inti ajaran pokok agama secara prinsipil. Maka diperlukan kehadiran tokoh-tokoh agama untuk melakukan kontrol, pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan negara. Juga sebaliknya, jangan lupa negara melalui penyelenggara negaranya juga diperlukan untuk mengontrol kehidupan keagamaan yang biasanya dipandu, dipimpin oleh tokoh-tokoh agama, supaya agama tidak eksesif. Tadi itu selalu kan dalam hubungan konflik atau sengketa antar umat beragama, selalu saja persoalannya bukan ansih agama A atau agama B, tapi lebih karena siapa yang menjadi mayoritas di sebuah wilayah. Karena praktek mayoritarianisme, sebuah gejala fenomena di mana kalau kita merasa besar, ada kecenderungan kita untuk lebih menguasai,
Itu alami, itu human saja, itu manusiawi saja. Itu psikologi massa. Kita kalau naik motor rame-rame, atau nggak usah naik motor, kita kalau jalan, itu kan kita merasa besar. Sehingga yang kecil-kecil itu ya harus minggir. Itu mayoritarianism itu begitu gitu. Itu nggak peduli mau sukunya apa, etnisnya apa, agamanya apa, karena itu adalah ya bagian dari kecenderungan manusia seperti itu. Nah, konflik-konflik itu seringkali muncul karena yang mayoritas merasa lebih besar, karena dia lebih besar maka dia merasa lebih benar, dan karena dia merasa lebih benar maka yang kecil harus ikut apa maunya, apa mau yang besar itu. Jadi itu gejala sosial umum. Maka hal-hal seperti itu supaya tidak terjadi, kehadiran negara diperlukan melalui aparatusnya untuk supaya keseimbangan itu bisa terjaga, terpelihara dengan baik. Jadi itu yang saya maksud dengan relasi antara agama dengan negara melalui tokoh-tokohnya. Tidak hanya simbiosis mutualism, saling memerlukan, saling menguntungkan, tapi juga checks and balances, saling mengontrol di antara keduanya. Supaya agama pun juga tidak eksesif melalui tokoh-tokohnya. Gitu. Nah, ini gambaran besarnya. Tapi kan ini tidak selalu seperti itu, karena tadi itu manusia adalah makhluk sosial, dia berubah, dia berinteraksi satu dengan yang lain, sehingga lalu kemudian dinamika antara kehidupan keagamaan, kehidupan kenegaraan itu selalu muncul gitu. Tapi kerangka besarnya dalam konteks Indonesia itu seperti itu. Nah, sekarang masuk kepada pertanyaan kasus-kasus yang muncul. Sebelum masuk menjawab kasus-kasus yang muncul, tadi itu relasi antara agama dan budaya. Sekarang bagaimana negara dengan agama? Sekarang bagaimana antara agama dengan budaya atau negara dengan budaya? Saya ingin mengajak kita semua untuk menyamakan persepsi. Apa yang dimaksud dengan budaya itu? Budaya itu kan hasil budidaya manusia, karya dan karsa manusia. Kan begitu ya, pengertian umumnya. Karya dan karsa manusia. Nah, sekarang ini kita berdiskusi tentu. Lalu agama, apa yang dimaksud agama itu? Agama itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Satu. Dia yang Maha Segala, yang Maha Sempurna, menurunkan ajarannya melalui kitabnya yang juga satu, Al-Quran. Allah tidak cukup menurunkan ajarannya melalui kitab suci untuk menjadi pedoman panduan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Allah juga menurunkan role model, contohnya Rasulullah sebagai contoh uswah. Ini loh, kalau mau menjalankan ajaran agama itu sosok konkretnya itu ya kayak beliau itu. Jadi tidak hanya cukup kitab suci tapi Rasul. Tapi kalau kita lihat, Allahnya satu, kitab sucinya satu, Rasulnya satu. Tapi mengapa pemahaman keislaman itu menjadi beragam? Disinilah dalam kaitannya dengan budaya. Karena kan kita paham bahwa Al-Quran memang satu, tapi terjemahan Al-Quran itu bisa bermacam-macam. Al-Qurannya satu,
Tapi tafsir terhadap Al-Quran bisa sangat beragam. Mengapa? Karena manusia, ulama dengan segala penghormatan kita kepada ulama-ulama besar, ulama-ulama mazhab, para mufasir, para ahli hadis, dan semua yang luar biasa itu, tetap saja beliau-beliau itu memiliki keterbatasannya. Tidak hanya keterbatasan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam memahami yang maha sempurna itu, Al-Quran, tapi juga titik pijaknya yang tidak sama. Sudut pandang, perspektif, cara melihat. Nggak usah panjang-panjang. Satu huruf saja. Nun misalnya. Dalam ayat Al-Quran. Atau 2 ayat. Yasin misalnya. Atau 3 ayat. Alif, lam, mim misalnya. Itu saja tafsirnya sudah beragam. Karena tadi itu, di antara para mufasir berbeda-beda. Wawasan, pengetahuan, pengalaman, sudut pandang, perspektif, dan apalagi ayat-ayat. Bahkan, tidak hanya, kan kita semua diajari di pesantren dulu itu. Jangankan antara satu ulama dengan ulama yang lain, pada diri seorang ulama saja, Imam Syafi'i misalnya, itu pandangannya bisa berbeda terkait dengan satu persoalan. Apakah sentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya itu membatalkan wudhu atau tidak? Itu berbeda ketika beliau tinggal di Baghdad dengan ketika beliau tinggal di Mesir. Padahal persoalannya sama, yaitu sentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, apakah membatalkan wudhu atau tidak, dan datang dari pendapat satu orang, bukan 2 orang. Tapi pendapatnya bisa beragam. Karena kita belajar juga al-adah muhakamah, kan gitu. Lingkungan strategis, konteks perubahan tempat dan zaman itu mempengaruhi tatbiqus syariah, penetapan hukum. Itu ketika beliau tinggal di Baghdad dengan di Mesir, itu konteks sosialnya berbeda, sehingga fatwa beliau, pendapat beliau pun. Poin yang ingin saya katakan adalah bahwa kembali kepada konteks budaya, hubungannya dengan agama, disinilah kita perlu kehati-hatian bahwa dalam ajaran Islam semua itu ketika ayat-ayat firman Tuhan melalui kitab sucinya dan yang dicontohkan oleh Rasul, itu semuanya dalam bentuk teks sekarang ini. Karena kita tidak lagi hidup sezaman dengan beliau sebagai orang yang model dari Al-Quran, model dari ajaran Islam yang benar itu ya Rasul, uswah beliau. Tapi kan kita karena tidak menyaksikan langsung, sekarang kita belajar dari teks terkait dengan ucapannya, perilakunya, tindakannya, sikapnya, takrirnya. Gitu. Nah, disinilah lalu kemudian tantangannya bagi kita, bagaimana memahami teks-teks itu. Jadi, ajarannya, Islamnya pastilah benar, tapi cara kita berislam, cara kita memahami dan cara kita mengamalkan ajaran Islam yang itu boleh jadi karena satu dan lain hal, karena keterbatasan kita, lalu kemudian kita bisa terjebak kepada hal-hal yang ekstrim, yang berlebih-lebihan maksudnya. Gitu. Nah, budaya itu adalah karya manusia. Maka tantangannya bagi kita adalah bagaimana kita bisa menangkap inti pokok ajaran agama itu. Ajaran Islam itu bukan terjebak pada budayanya. Karena budaya bisa beragam. Contohnya apa? Contohnya untuk ilustrasi ini, misalnya inti pokok ajaran Islam itu adalah
melindungi harkat derajat martabat perempuan. Islam hadir di tengah-tengah masyarakat yang punya keyakinan bahwa perempuan itu makhluk atau warga negara kelas 2, makhluk yang lebih rendah dari laki-laki. Zaman jahiliyah kita belajar tarikh, belajar sejarah. Bahkan saking rendahnya perempuan, sebuah keluarga, suatu keluarga itu kalau melahirkan anak perempuan, saking aibnya, bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Saking malunya, saking merasa bayi perempuan itu aib, karena perempuan itu sudah bukan sesuatu yang membanggakan dan seterusnya. Coba, Islam hadir justru untuk mendudukkan bahwa perempuan itu setara dalam artian sama. Karena dalam Islam yang dilihat adalah takwanya, kan begitu. Nah, maka inti pokok ajaran Islam itu adalah bagaimana harkat derajat martabat perempuan itu senantiasa terlindungi, terjaga. Itu inti ajarannya. Tapi implementasinya itu bisa sangat beragam. Bahkan dalam hal-hal tertentu secara sepintas kita bisa melihat seakan-akan terjadi kontradiksi antara implementasi yang satu dengan implementasi yang lain. Di negara-negara Timur Tengah, dalam rangka menjaga harkat derajat martabat perempuan, perempuan itu haram hukumnya untuk menyetir mobilnya sendiri. Mobil-mobilnya sendiri itu diharamkan untuk disetiri oleh perempuan. Sesuatu yang berbeda dengan di Indonesia. Para ulama-ulama kita jangankan menyetir mobil sendiri, bahkan untuk menjadi hakim pengadilan agama, perempuan itu dibolehkan. Sesuatu yang justru kita tidak temukan di negara Islam sekalipun. Ada perempuan kok menjadi hakim pengadilan agama yang putusannya sama dengan putusan hakim yang laki-laki. Begitulah cara ulama-ulama kita di sini untuk menjaga harkat derajat martabat manusia. Nah, kalau kita tidak cukup punya wawasan, kita mudah menyalah-nyalahkan. Seakan-akan ulama Indonesia itu lebih hebat dari ulama-ulama Timur Tengah. Atau lebih progresif, lebih maju, lebih melindungi perempuan dan seterusnya. Ini yang kita terlalu jauh menyimpulkan hal seperti itu. Kenapa? Karena mereka seperti itu juga karena lingkungan strategisnya yang adat istiadat, tradisi, kebiasaan, tata cara. Misalnya kalau kita naik bis, kenapa perempuan itu duduknya di belakang, laki-laki harus di depan? Bukan berarti perempuan itu posisinya di belakang, enggak, itu ada konteksnya. Ada sebab latar belakang kenapa lalu kemudian seperti itu. Jadi dalam kaitannya dengan ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa budaya, kebiasaan, tradisi, adat sebuah komunitas itu sangat mempengaruhi bagaimana ketentuan syariat itu diberlakukan. Tatbiqus syariah itu sangat tergantung dengan tidak hanya konteks tempus dan lokus, tidak hanya terkait dengan waktu, ruang, dan waktu, tapi juga kondisi lingkungan strategis dari masyarakat itu. Dan yang begini-begini ini banyak sekali, contohnya dalam Islam. Ajarannya itu menutup aurat. Meskipun di antara ulama yang disebut aurat itu juga tidak tunggal. Bisa beragam pandangan ulama yang satu dengan yang lain. Tapi kesepakatannya adalah menutup aurat. Cara menutup aurat bisa beragam-ragam. Bisa pakai jubah, bisa pakai gamis, bisa pakai sarung, bisa pakai... Jadi jangan berdebat pada aspek budayanya.
Karena ini pasti akan menimbulkan keragaman. Maka yang dituntut adalah hormati dan hargai budaya itu, karena dia adalah cara masyarakat, sebuah komunitas mengimplementasikan ajaran. Itu. Yang dituntut dari kita bukan menyeragamkan budaya, karena itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi lalu kemudian yang dituntut adalah bagaimana mengimplementasikan nilainya itu, ajarannya itu. Dalam bahasa lain, saya teringat dengan pandangan Jalaluddin Rumi misalnya. Salah satu pemikir ahli filosof juga sufi muslim. Beliau menggambarkan begini, kenapa keragaman itu muncul? Karena Allah itu satu, yang satu itu zatnya, zatnya satu, tapi manifestasinya itu bisa sangat beragam. Beliau menganalogikan, mengkiaskan, ibarat kebenaran itu cermin besar, begitu ya, cermin besar itu ibarat kebenaran, lalu kemudian ketika diturunkan di bumi ini menjadi serpihan atau pecahan kaca-kaca yang banyak itu, yang masing-masing kita mendapatkan serpihan-serpihan atau kepingan-kepingan pecahan kaca itu yang tidak utuh lagi. Mengapa tidak utuh? Karena kita ini terbatas, makhluk manusia itu sangat terbatas. Seperti tadi saya jelaskan, tidak hanya wawasan, pengetahuan, tapi perspektif, sudut pandang. Itu bagaimana sesuatu yang terbatas memahami yang tidak terbatas, itu kan pasti tidak mungkin itu. Nah, kita itu memiliki kepingan pecahan kaca antara satu dengan yang lain yang bentuknya boleh jadi tidak sama. Jadi beliau menafsirkan ayat lita'arofu itu, bahwa kita diciptakan laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arofu, itu agar kepingan-kepingan ini saling dipelajari. Jadi jangan merasa kalau kita mendapatkan kepingan ini lalu kemudian kita merasa kepingan kita inilah kebenaran, sementara kepingan orang lain yang boleh jadi tidak sama itu lalu kemudian kita salah-salahkan. Justru yang dituntut dari kita ini saling melengkapi, saling mengisi satu dengan yang lain, sehingga saling menyempurnakan, sehingga kepingan itu semakin banyak. Dengan semakin banyak kita mendapatkan kepingan, maka memahami kebenaran itu akan menjadi lebih baik. Potensinya, kemungkinannya, seperti itu. Nah, maka dalam konteks budaya, lagi-lagi yang dituntut itu adalah tadi toleransi, menghargai, menghormati keragaman. Pertanyaannya lalu kemudian tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya lagi-lagi harus memiliki wawasan, harus memiliki ilmu. Dalam Islam kita mengenal ada yang qot'i, ada yang mutasyabihat. Lagi-lagi ini ilmu. Maka jangan berdebat, berselisih, bahkan saling merasa yang paling benar pada wilayah-wilayah yang mutasyabihat ini. Yang bukan inti, yang bukan usuli, yang bukan pokok. Biarlah area ini menjadi pilihan opsi di antara umat untuk mengikuti yang mana. Jangan memaksakan di sini. Tapi yang harus lebih dikedepankan adalah tadi itu, yang qot'i, yang ini menjadi ukuran. Maka dalam melihat relasi tadi agama dengan negara atau agama dengan budaya, agama negara dengan budaya, misalnya dilihat saja dalam konteks Indonesia, tentu pemerintah negara tidak mungkin terlalu ikut campur
mengurusi persoalan-persoalan apalagi yang mutasyabihat. Yang qat'i saja itu sifatnya memfasilitasi. Contoh, misalnya tadi itu sidang isbat contohnya. Itu kan cara negara memfasilitasi bagi warga negaranya yang mayoritas muslim ini. Saudara-saudara, kalau mau mengawali puasa, ini loh pandangan negara, pandangan pemerintah. Tapi negara tidak bisa memaksa bahwa setiap muslim harus ikut hasil sidang isbat. Nggak bisa. Itu harus senantiasa terbuka kemerdekaan, kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan ajaran agama. Itu pasal 29 ayat 2 konstitusi. Dua hal yang harus dijamin oleh negara agar setiap penduduk itu memiliki kemerdekaan. Pertama dalam memeluk agama, yang kedua dalam menjalankan ajaran yang dipeluknya. Tapi kalau pemerintah lepas tangan, itu juga salah juga, nggak boleh, karena konstitusi mengatakan tadi itu harus memfasilitasi. Maka haji misalnya, pemerintah tidak bisa memaksa jemaah haji untuk pakai tamattu saja, atau pakai ifrat saja, atau nggak bisa. Misalnya bahkan yang paling krusial ketika 8 Zulhijjah itu menjelang ke Arafah, sebagian jamaah kita ingin ke Mina terlebih dahulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul, itu sunnah Rasul, itu hadisnya kuat sekali. Tapi pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan itu karena terkendala dengan jumlah jamaah kita yang banyak sekali, sehingga pemerintah Saudi Arabia melalui nagobahnya, nagobah itu seperti kayak organda di kita, gitu, perusahaan yang mengatur bis lalu lintas, itu tidak memungkinkan jamaah kita yang lebih dari 200.000 itu dimampirkan dulu ke Mina sebelum ke Arafah. Itu akan merusak dan membuat kacau arus lalu lintas, tarodudi, sistem rotasi, sehingga dari Mekah ya harus langsung ke Arafah. Tapi kan pemerintah Indonesia nggak bisa memaksa, tidak boleh jamaah haji kita sebelum ke Arafah untuk mabit di Mina, karena itu keyakinan, itu sunnah Rasul. Nah, di sini yang tidak mudah, meskipun madorotnya itu jauh lebih besar karena tidak ada fasilitas di sana, tidak ada keamanan, tidak ada petugas, tidak ada pengaturan. Jadi yang begini-begini ini akan banyak sekali ditemui dalam kita menjalani bagaimana relasi ini bisa senantiasa berada pada posisinya yang moderat itu. Poinnya, tidak boleh terlalu campur tangan, tapi juga tidak boleh lepas tangan. Nah, ini yang, bagian akhir sebelum nanti saya buka dialog adalah kasus-kasus yang muncul. Jadi tadi ada pertanyaan-pertanyaan, maka menurut hemat saya, boleh jadi saya salah, menurut hemat saya, negara, pemerintah, termasuk kita para penceramah agama, jangan masuk kepada wilayah ikhtilafi, persoalan-persoalan khilafiyah. Jangan kita berceramah pada aspek-aspek yang di antara umat ini sendiri terjadi keragaman pandangan. Kita akan sulit dan kita akan menghadapi persoalan bagi yang tidak setuju dengan pandangan-pandangan seperti itu. Buat apa hal-hal yang khilafiyah, yang ikhtilafi itu, serahkan saja kepada umat untuk menentukan. Atau yang lebih bijak, ini yang lebih arif, sekali lagi menurut hemat saya, kalaulah kita ingin masuk kepada wilayah itu, masuklah dengan cara menjelaskan kenapa keragaman itu muncul. Sehingga umat itu tercerahkan, wawasannya berkembang. Misalnya,
ada perselisihan di antara ibu-ibu jamaah majelis taklim misalnya. Ini masa iddah itu berapa lama sih? Misalnya, ini contoh saja. Lalu kemudian kita baca kitab. Oh, ternyata beda antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Ketika melihat ini, misalnya ayat wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in misalnya. Maka bagi wanita-wanita yang ditalak itu hendaknya mereka mampu menahan diri, maksudnya jangan lagi buru-buru menikah lagi sampai dengan salasata quru'in. 3 kuru. Kuru itu apa? Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi itu berbeda. Menurut Imam Syafi'i, kuru itu artinya sesucian. Jadi salah satu kuruin 3 kali sesucian. Jadi setelah perempuan itu haid, menstruasi, dia suci itu dihitung sekali. Lalu nanti haid lagi, suci lagi dihitung. Jadi suci. Sementara Abu Hanifah mengatakan bukan suci, tapi ya menstruasi itu sendiri, haid itu sendiri. Nah, kalau kita masuk kepada wilayah-wilayah ini sekedar contoh saja, maka jelaskan semuanya. Kenapa ada pandangan begini, kenapa ada pandangan begitu, kenapa ada pandangan ini, kenapa begitu. Dan pilihan itu serahkan kepada jamaah. Kecuali kalau jamaah tetap meminta, menurut Bapak Kiai sendiri, Bapak penceramah, Ibu penceramah seperti apa? Menurut saya di antara sekian-sekian ini, saya lebih memilih ini karena begini. Tapi akhirnya berpulang kepada kita semua, kita memilih yang mana. Jadi umat itu tercerahkan, bukan kita menjelaskan hanya satu sisi saja, tapi yang lain itu disalah-salahkan. Disinilah mulai timbul ketika pandangan yang disalah-salahkan itu tidak terima, karena dia merasa itu juga kebenaran menurutnya gitu. Poinnya adalah terhadap persoalan-persoalan yang ikhtilafi itu, jangankan kok ikhtilafi, persoalan yang usuli saja dalam agama itu kan tidak ada paksaan. Jadi pendekatan menyalahkan, apalagi mengkafir-kafirkan, itu sesuatu yang bukan tradisi Islam, tidak dikenal dalam karakter atau watak Islam itu, tidak menyalahkan, tidak mengeksklud. Islam sesuai dengan namanya, salam, akar katanya sama dengan assalam itu yang mendamaikan itu. Jadi sekeras, sebesar, setajam apapun perbedaan, ada dakwah itu mengajak gitu. Dakwah itu bukan menjauhkan, bukan malah mengeksklud. Itu bukan watak Islam. Maka di sini saya sekali lagi, mumpung saya ingat nih, sekaligus untuk mengklarifikasi isu tentang LGBT misalnya. Ketika dulu saya disalahpahami, ini gimana Pak Lukman kok membela LGBT? Penjelasannya begini, tentu terkait dengan lesbian, gay, biseksual, transgender, dalam ajaran Islam itu sudah selesai. Tidak ada perdebatan di situ. Tidak ada ulama satupun yang mengatakan bahwa hubungan sesama jenis itu dibolehkan. Itu nggak ada. Kita baca kitab apapun, itu perbuatan maksiat yang harus dihindari. Semua kita sudah ittifaq. Tidak ada ikhtilaf di situ. Jadi bukan berarti lalu kemudian kita menyetujui atau membenarkan. Tidak. Tetap saja itu perbuatan tidak benar. Tapi justru karena kita tahu itu perbuatan maksiat, menjadi kewajiban kita untuk mengajak mereka yang melakukan maksiat itu untuk kembali ke jalan yang benar. Bukan justru malah itu cara saya memahami ajaran agama.
Karena Islam itu hadir justru untuk menjawab, menyikapi hal-hal yang tidak benar ini, kan gitu. Karena semua orang, kalau orang yang melakukan maksiat, orang yang minum minuman keras, orang yang sering berzina, orang yang sedang judi, orang yang apapun lah, orang yang melakukan maksiat itu semakin kita jauhi, lalu kemudian siapa yang mau mendakwahi mereka? Justru Islam itu hadir untuk mengajak, untuk merangkul, untuk mengayomi mereka-mereka itu. Jadi ruhut dakwah menurut saya ini bagian yang juga harus difahami dengan baik. Dakwah itu bukan menjelek-jelekkan, bukan membuat orang menjadi tidak simpati, bukan justru membuat orang menjauh, tapi justru orang itu meskipun berbeda sama sekali, orang bisa respect, bisa hormat, bisa, karena memang yang dituntut dari kita itu bukanlah, yang dituntut dari kita ini kan tablik, menyampaikan, mengajak, begitu. Hasilnya apakah dia mengikuti ajakan kita atau tidak, itu sudah urusan Allah, otoritas beliau melalui hidayahnya akan menurunkan hidayah atau tidak. Kewajiban kita itu bukan, nah di sini yang juga saya perlu sampaikan, di antara kita memang ada cara pandang yang tidak sama dalam melihat apa kewajiban seorang dai, seorang mubalik, seorang penceramah itu. Di antara kita masih saja ada pandangan yang tidak sama. Sebagian masih saja ada yang berpandangan bahwa kewajiban seorang dai, seorang mubalik itu adalah mengislamkan semua orang di dunia ini, dalam artian Islam secara maknanya yang formal selaku agama, beragama Islam. Waktunya masih ada ya, jam berapa? Iya. Begini, ini supaya perspektif saja. Agama itu tidak terkecuali Islam itu selalu saja dilihat dari dua perspektifnya, dari dua sudut pandang. Yang satu dilihat secara formal institusional, yang kedua dilihat secara esensial, substansial, esensinya. Yang saya maksud secara formal itu agama dilihat sebagai sebuah lembaga, institusi. Agama sebagai secara formal agama ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya. Nanti yang Islam secara kelembagaan ada Sunni, ada Syiah. Nanti ada pertanyaan tadi Syiah, ada Ahmadiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Nanti yang fikih juga begitu, ada mazhab ini, mazhab itu. Tasawufnya juga begitu, ada tarekat ini, tarekat ini, itu kalau melihat agama secara formal kelembagaan institusional, kita akan menemui keragaman yang luar biasa. Jangankan antara satu agama dengan agama yang lain, dalam tubuh satu agama saja, kalau melihatnya secara kelembagaan, secara formal, institusional, itu akan macam-macam. Dalam konteks Indonesia, misalnya sama-sama Islam, sama-sama Sunni, nanti organisasinya beda. Ada NU, ada Muhammadiyah. Gitu. Nanti yang NU, ada NU garis lurus, ada garis lucu, kan gitu. Macam-macam pokoknya. Itu pasti akan banyak sekali beda-beda. Itu. Tapi ada perspektif yang kedua, melihat agama itu dari esensi atau substansi ajarannya, inti pokok ajarannya. Nah, di sini kita akan melihat titik-titik persamaan. Misalnya apa? Menegakkan keadilan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan atau menyalahkan penegakan keadilan itu sesuatu yang salah. Tidak ada ajaran agama yang seperti itu. Misalnya persamaan di depan hukum, perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia,
harkat derajat martabat manusia itu harus, semua agama bicara pada hal yang sama. Itu esensi dan substansinya itu. Nah, kita seringkali konflik itu, sengketa, perselisihan itu terjadi karena kita lebih senang atau lebih suka berbicara pada ranah perspektif yang formal kelembagaan ini. Yang pasti di situ akan muncul keragaman. Tidak mungkin satu. Allah sudah tegaskan betul itu, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Apa susahnya bagi Allah yang maha segala untuk menjadikan kita semua ini umat yang satu? Itu apa susahnya? Mudah saja bagi Allah yang maha segala, maha kuasa, maha. Tapi Allah tidak lakukan itu. Jadi liyabluwakum fima. Maka lalu kemudian ayatnya fastabiqul khairat. Gitu. Istabako. Ada yang menerjemahkan berlomba-lomba. Tapi saya lebih senang tafsir yang memaknai istabako itu bersegera. Karena kebajikan itu tidak perlu diperlombakan. Lomba itu konotasinya kompetisi. Kompetisi itu konotasinya cenderung persaingan. Kebajikan itu tidak perlu diperlombakan dalam makna menjadi sebuah persaingan. Hendak. Istabako kalau saya lebih suka memaknai bersegera, cepet-cepetan. Gitu. Melakukan kebajikan itu ayo cepet-cepetan, bukan. Tapi oke lah, itu bagian yang juga nggak perlu dipersoalkan. Tapi kembali kepada inti persoalan kita adalah bahwa tadi itu, jadi dalam kaitannya dengan perspektif formal institusional dengan esensial substansial, di tengah-tengah kita yang beragam ini, mari lebih mengedepankan inti pokok ajaran agama itu. Bukan mempersoalkan hal-hal yang kita bisa masuk pada aspek yang sangat khas spesifik ketika kita berada dalam komunitas yang sama. Kalau kita berada sesama umat muslim, bolehlah kita menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Tapi kalau kita berada di tengah-tengah umat yang beragam, menurut hemat saya kurang arif kalau kita hanya bicara tentang ajaran Islam semata. Karena bagaimana perasaan yang non-muslim? Kalau kita berada pada lingkungan Sunni, bolehlah kita bicara tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kemudian kita berada di tengah-tengah, ada Sunni, ada Syiah, ada yang macam-macam, ya bicara pada hal-hal yang lebih esensial, yang lebih substansial. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana penyikapan terhadap Syiah? Ini diskusi perdebatan klasik sejak dulu. Persoalannya apakah ini faham teologi semata, aspek ilmu kalam yang lalu kemudian terderivasi kepada amalan ubudiyah gitu, kepada syariat, kepada fikih atau tasawufnya, atau ini lebih diperkaya dengan warna politik ketika itu, perebutan kekuasaan, perebutan pengaruh dan lain sebagainya. Banyak pandangan terkait dengan hal ini, tidak tunggal. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini, terlepas apapun, negara pemerintah tidak bisa untuk menentukan harus yang ini dan bukan yang itu. Ini yang tadi saya katakan tidak bisa terlalu jauh mengintervensi keyakinan, karena ini aspek keyakinan warga negara. Pasal 29 ayat 2 tadi itu, Undang-Undang Dasar, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk pertama memeluk agama, yang kedua untuk menjalankan ajaran agama yang dipeluknya. Ini jaminan konstitusi. Pemerintah negara harus tunduk kepada konstitusi. Jadi tidak. Jadi yang
kalau mau melarang atau itulah kenapa. Lalu batasan negara bagaimana dalam melindungi umat beragama? Negara bukan masuk kepada wilayah keyakinannya, fahamnya, karena faham itu kan bebas, keyakinan itu kan tidak bisa dihukumi, wong adanya di dalam. Bagaimana menghukumi keyakinan? Itu kan nggak bisa. Yang bisa dihukumi itu adalah tindakannya, manifestasi dari keyakinannya. Apakah tindakannya itu melanggar hukum atau tidak? Misalnya terkait dengan Ahmadiyah. Kalau menurut saya persoalan Syiah tidak sepelik persoalan Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah ini pelik karena tadi itu para penganut Ahmadiyah itu merasa ada Nabi setelah Rasulullah, setelah Rasul Muhammad. Ini persoalan yang menurut Undang-Undang 1 PNPS 65 itu bisa menjadi penodaan terhadap ajaran agama karena terkait dengan inti atau isi pokok dari ajaran agama. Umat Islam di dunia dimanapun bersepakat bahwa Rasul terakhir itu adalah Muhammad SAW. Maka ketika ada orang mengaku juga Islam, mengaku Muslim maksud saya, mengaku beragama Islam, tapi punya keyakinan ada Rasul setelah Rasulullah, maka ini menjadi sesuatu yang sangat bermasalah. Maka yang dilakukan oleh negara dalam kaitannya dengan hal ini adalah mengajak semuanya duduk satu meja lalu melakukan kesepakatan. Lahirlah kesepakatan bersama, di mana hak bagi Ahmadiyah untuk meyakini itu silahkan. Karena negara tidak bisa mengatur-ngatur keyakinan warga negaranya. Kamu harus meyakini ini, harus meyakini, jangan meyakini ini, jangan. Nggak bisa. Negara nggak punya otoritas itu. Jangankan negara, Tuhan saja tidak memaksa. La ikraha fiddin. Kan gitu. Tuhan saja tidak memaksa. Nah, silahkan Anda mau punya keyakinan apa, tapi yang dilarang oleh negara, negara punya kewenangan untuk mengatur jangan menyebarluaskan ajaran itu. Seperti TAP 66, TAP MPRS 66 25 tahun 66 terkait dengan paham komunisme, Marxisme dan Leninisme. Ini sekedar contoh saja. Orang mau berpaham komunis itu negara nggak bisa ngelarang-larang, nggak bisa mengatur. Mau berpaham ateis sekalipun, tidak beragama atau agnostik, yaitu bagaimana menghukumi keyakinan ada di dalam. Tapi yang dicegah, yang dilarang adalah tindakan menyebarluaskan ajaran itu. Tidak boleh. Misalnya Anda dakwah, Anda berada di kumpulan orang banyak, Anda kampanye, mari kita ikuti ajaran komunisme, atau dalam konteks Ahmadiyah tadi, mari kita, itu yang tidak boleh. Tapi mereka sholat dengan caranya sendiri, mengadakan sholat Jumat di masjidnya sendiri, ya itu harus kita hormati, harus kita hargai. Itu hak setiap orang. Jadi itu kesepakatannya. Jadi kita juga harus berjiwa lapang, legowo terhadap keragaman. Lihat beluakum fima atakum, itu Allah untuk menguji seberapa kita bisa menyikapi keragaman itu. Bahkan syukur-syukur bisa mendatangkan kearifan. Di ta'arufu itu tidak hanya sekedar saling kenal, tapi lalu kemudian kita menjadi arif. Arif itu di atas sekedar tahu, menjadi bijak begitu menjadi. Nah, disinilah menurut hemat saya hal-hal yang terkait dengan kasus-kasus ini. Saya pikir saya harus hentikan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal lain yang baik terkait maupun tidak dengan apa yang saya sampaikan menyangkut
relasi agama, negara, dan budaya dalam sesi pagi hari ini. Silakan saya serahkan ke Mas Toto. Baik, terima kasih Pak LHS. Jadi Pak LHS ini Pak Kiai, karena tadi saya mendengar banyak ayat-ayat Al-Quran yang keluar semuanya. Baik, tapi ada dua hal tadi Pak Lokman yang mungkin perlu penekanan. Jadi pertanyaan atau kegelisahan dari teman-teman tadi. Ada fenomena bahwa sebagian kelompok agama atau agama lain itu menyebarkan keyakinannya itu melalui jalur budaya. Yang ini berpotensi menimbulkan kegaduhan. Ya, mungkin di daerah-daerah pesisir tadi disampaikan itu bagaimana cara merespon seperti itu, dan sebagian memang menjadi fakta. Dan satu lagi itu tadi apa batasan ujaran kebencian dalam konteks keberagamaan kita yang mungkin perlu penjelasan. Nah, ini mohon Pak Lukman bisa memberikan penjelasan sebelum kita buka pertanyaan. Ya, memang disinilah tantangan bagi kita dalam konteks Indonesia yang tidak sederhana. Karena ada agama-agama misi, agama-agama samawi itu, Yahudi tidak terlalu yang turun kepada Nabi Ibrahim. Tapi Kristen dan Islam itu sama-sama agama agama dakwah, agama misionaris. Kedua agama ini punya ajaran yang sama terkait dengan kewajiban bagi penganutnya atau pengikutnya untuk menyebarluaskan ajaran agama. Itu yang seringkali tadi itu di antara umatnya ada perbedaan dalam memaknai tablik ini. Dalam konteks Islam misalnya, ketika memaknai balighu anni walau ayah, itu tidak hanya sekedar menyampaikan kebenaran, menyampaikan nilai-nilai kebajikan agama kepada siapapun, tidak hanya berhenti pada menyampaikan, tapi seperti ada pemahaman bahwa saya wajib mengislamkan orang lain, khususnya yang belum Islam. Disinilah awal mula potensi lahirnya konflik itu, konflik antar umat beragama. Di kalangan umat Kristiani juga begitu, ada pemahaman bahwa agamanya semata-mata menyebarkan ajaran kasih sayang, ajaran Tuhannya. Tapi juga ada, katakanlah yang hardliners, yang istilahnya garis keras gitu, di kalangan mereka yang juga punya keyakinan bahwa seluruh umat manusia di muka bumi ini harus beragama Kristen semua. Sehingga misionaris itu yang memang betul-betul dalam rangka untuk, jadi kedua agama ini punya watak dan karakter yang sama dalam hal penyebaran ajaran agama. Dan budaya menjadi sesuatu yang sangat strategis sebagai medium, sebagai alat untuk menyebarluaskan ajaran. Wali Songo itu mengapa Islam di Nusantara ini sangat damai dan masif, padahal ketika itu pengaruh Buddha dan Hindu itu luar biasa di Nusantara. Tapi ajaran Islam bisa begitu. Ini banyak kajian para sosiolog, para antropolog, para ahli-ahli dunia yang sangat kagum dengan proses masuknya Islam di Nusantara ini, karena relatif tidak ada pertumpahan darah sedikit pun, tidak sebagaimana di tempat-tempat lain gitu. Poin yang ingin saya katakan, budaya menjadi medium yang sangat strategis, sehingga semua pasti akan menggunakan budaya, tidak hanya karena dia sebagai medium yang strategis, tapi juga karena agama hanya bisa hadir melalui budaya. Ini menurut pandangan saya. Maksud saya begini, agama itu kan ajaran yang sempurna. Ajaran, katakanlah dalam konteks Islam, ajaran dari Allah, zat yang maha sempurna. Tapi ketika dia ajaran itu membumi, dia diinterpretasikan oleh makhluk-makhluk yang terbatas ini, manusia. Maka manifestasi
perwujudan dari atau pengejawantahan dari nilai-nilai kebenaran yang sempurna tadi itu sangat kontekstual, menjadi sangat tergantung dari lingkungan strategisnya. Ketika dia berada di Timur Tengah, ya sangat dipengaruhi oleh tradisi budaya Timur Tengah. Ketika dia jatuh di Afrika, ya seperti itu. Di Eropa, di Nusantara menjadi, itulah lalu kemudian ada istilah Islam Nusantara gitu. Sesuatu yang sebenarnya sudah, itu maksudnya Islam di Nusantara. Lebih jelasnya lagi adalah penerapan nilai-nilai Islam di Nusantara. Sebagaimana juga penerapan nilai-nilai Islam di Jepang, di Cina, di Arab Saudi, di mana-mana bisa berbeda-beda penerapannya gitu. Tadi itu budaya. Nah, lalu bagaimana sikap negara? Negara tidak bisa mencegah itu, karena budaya itu kan hidup di tengah-tengah komunitas masyarakatnya. Dan tadi itu kemerdekaan. Yang diatur oleh negara melalui pemerintah adalah benturan antar umat beragama. Misalnya, mungkin nanti Pak Tobib bisa dibagikan itu peraturan Menteri Agama atau keputusan Menteri Agama tahun 78 yang terkait dengan dakwah atau menyiarkan agama bagi umat yang sudah beragama. Itu ada larangan. Mengapa? Supaya tidak terjadi benturan antar umat beragama. Jadi dakwah atau menyebarluaskan ajaran kepada orang yang sudah beragama lain itu negara tidak membolehkan. Kenapa? Asumsinya orang sudah beragama. Karena kalau itu diperbolehkan, akan terjadi konflik horizontal karena masing-masing umat beragama punya keyakinan dakwah atau misinya yang sama kuatnya. Tapi kalau dakwah di kalangan masyarakat pedalaman misalnya yang belum beragama, silahkan. Tapi kalau berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang sudah beragama, itu melalui keputusan Menteri Agama tahun 78 itu sudah ada ketentuannya. Nah itu mungkin bisa digandakan supaya, karena di situ diatur gitu. Jadi itu peran negara dalam konteks Indonesia selalu dia tidak mungkin masuk kepada wilayah i'tiqadi, wilayah keyakinan, belief, itu tidak mungkin karena itu hak setiap orang, tapi yang diatur, yang diregulasi, yang diatur itu adalah dampak manifestasi dari keyakinannya itu yang bisa berpotensi menyebabkan munculnya ketidaktertiban, mengancam ketertiban umum misalnya, atau mengancam keamanan bersama atau hal-hal yang lain. Itu yang diatur seperti itu. Demikian, Mas Tabir. Ya? Oh, batasan ujaran kebencian. Wah, susah ini. Gini sajalah. Ini teorinya banyak ujaran hate speech itu. Tapi begini. Kita kembali kepada domir kita sendiri saja. Domir itu perasaan. Setiap kita kan punya perasaan gitu. Rasa. Jadi beragama itu, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, beragama itu tidak cukup hanya melalui pengetahuan semata wawasan. Tapi juga beragama itu harus menggunakan rasa. Itulah kenapa dalam Islam itu tidak cukup akidah semata. Akidah itu, keimanan, keyakinan itu harus mengejawantah dalam syariat. Tapi syariat saja tidak cukup. Dia harus mewujud kepada akhlak. Dan disitulah puncak dari Islam.
Karena Islam itu akhlak. Akhlak itu ya sikap kebajikan, kata-kata, tindakan, perilaku, dan sikap kita yang menggunakan rasa. Jadi ujaran kebencian itu kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kalau saya mau berceramah, saya menyampaikan materi ini, saya mengambil contoh-contoh seperti ini, kira-kira orang yang mendengar itu gimana ya perasaannya? Kita ukur aja sendiri gitu. Kalau saya menyalah-nyalahkan orang lain, itu kira-kira orang yang disalahkan itu perasaannya kayak apa ya? Jadi mari biasakan menggunakan rasa dalam menyampaikan materi ceramah, sehingga lalu kemudian kita punya ukurannya tersendiri, kita punya dosisnya. Jangan sampai pesannya tidak sampai, tapi yang viral justru ilustrasinya yang ikhtilafi. Contoh, tanpa harus menyalahkan siapapun. Misalnya, menggunakan celana cingkrang, menggunakan cadar, itu kan dalam sebagian saudara-saudara kita umat muslim, juga tidak hanya sekedar mode, tapi juga dilandasi dengan keyakinan. Ada keyakinan bahwa saya harus menggunakan cadar. Ada keyakinan bahwa saya harus menggunakan celana yang tidak sampai menutup mata kaki saya. Ada keyakinan, terlepas mau benar atau salah keyakinan ini, terlepas dari itu, tapi ada keyakinan itu. Meskipun juga banyak yang meyakini tidak seperti itu, tidak wajib seperti itu, bahkan tidak sunnah sekalipun tidak gitu. Tapi kan kita tidak sedang berbicara, karena ini kan persoalan ikhtilafi. Nah, lagi-lagi masuk kepada persoalan-persoalan ikhtilafi itu jangan hitam putih dalam menghukuminya. Karena itu bukan persoalan hitam putih, itu cara Allah melalui ulama-ulamanya untuk menebarkan anugerah, berkah, hikmahnya, bahwa ada opsi, ada pilihan di antara kita. Kita mau pilih yang mana? Jadi selalu pasang niat atau cara perspektif atau cara berpikir bahwa perbedaan itu selalu ada hikmah di situ. Perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dihindari atau harus dihilangkan, enggak. Perbedaan itu sunatullah, itu kehendak Allah. Itu takdirnya. Karena takdirnya, dan kita meyakini, tidak mungkin Allah punya niat buruk kepada hamba-hambanya. Kan nggak mungkin Allah ingin mencelakakan manusia, ingin menyusahkan manusia, atau hal-hal lain yang buruk. Nggak mungkin lah. Meskipun Allah punya sifat-sifat jalaliyah, asyadid misalnya, al-muntakim, pokoknya yang keras, yang tegas, tapi semuanya itu dalam konteks Rahman dan Rahimnya. Semuanya itu dalam konteks kasih sayangnya. Ibarat orang tua menjewer anaknya agar disiplin, maka jeweran itu memang terkesan seperti tindak kekerasan. Tapi tindak kekerasan yang terukur sebenarnya dalam rangka kasih sayang agar anak itu disiplin. Kan begitu cara. Kecuali kalau jewernya dengan penuh emosi lalu hilang kendali, oh ya itu memang sudah tapi kan bukan itu. Jadi poin saya adalah keragaman kembali itu takdirnya yang pasti positif. Nah, maka cara kita menyikapinya juga mestinya harus positif, gitu. Tidak negatif. Demikian, Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Lukman Hakim Saifuddin.